Kamu muridnya Ye tua, Ye yang tak terkalahkan. Wah, gila. Orang buta lagi. Guru terlalu meremehkanku. Menyuruh orang buta lawan aku. Ini namanya ngebully penyandang cacat. Cabut pedangmu. Aku mau pakai sih. Tapi ini nggak bisa dicabut. Katanya guruku. Cuma ini yang boleh dipakai. Kalau nggak bisa dicabut, pakai sarungnya. Udah bertahun-tahun aku pakai. Cukup nyaman. Pedang yang nggak bisa dicabut. Selera Ye tua dalam memilih murid, ternyata seburuk ini. Aku juga merasa aku nggak mampu. Tapi guruku bilang, aku yang satu dari sejuta. Jenius bela diri. Pikirku, dia pasti penipu. Pak, paman buta. Ayo cepat selesai. Ya, pekerjaanku hari ini. Belum selesai. Belah kayu, ambil air, petik buah, bikin anggur buah, rendam ramuan, masak, sebelum matahari terbenam. Nggak selesai. Guruku nggak kasih makan. Kamu pikir bisa bertahan? Berapa jurus di bawah pedangku? Jujur, kayaknya nggak ada satu jurus pun. Tapi guruku bilang, hidup ini, yang penting ikut serta. Menang kalah nggak penting. Karena kamu sibuk, aku pakai jurus terkuat. Biar kamu lihat, ilmu pedang sejati. Astaga. Saudara Ye muda, terimalah seranganku ini. Pemisah langit. Ya Tuhan. Cuma bertarung aja. Kok kayak musuh bebuyutan? Cahayanya terang banget. Dia buta, nggak lihat. Sia-sia banget. Selesai. Aku belum lihat apa-apa. Kamu? Mencabut pedang? Enggak. Pak, masih lanjut? Enggak, aku pergi belah kayu aja. Pak, kenapa? Ada yang luka. Tadi aku beneran nggak cabut pedang. Jangan pura-pura ya. Aku kalah. Cuma itu? Kalah ya kalah aja. Kalah nggak malu. Kamu tahu pedang ini sudah berapa tahun aku latih? 40 tahun penuh. Sejak pegang pedang umur 7, aku tak pernah kalah. Peringkat 7 di papan surga. Pedangku mencapai kedewataan di dunia, disebut pendekar pedang buta. Aku pernah di puncak gunung salju utara. Satu tebasan putuskan air terjun. Pernah di pulau terpencil laut selatan, satu tebasan redakan ombak. Pernah di depan ribuan prajurit, satu tebasan tembus 3000 zirah. Kukira aku sudah berdiri di ujung jalan pedang. Tapi kau bahkan tidak mencabut golok. Bahkan tidak mencabut. Pak gini. Kamu puji aku. Jadi malu nih. Aku jujur ya. Yang kamu bilang, putus air terjun redam. Ombak tembus 3000 zirah. Menurutku, mungkin saja. Air terjunnya belum cukup besar. Ombaknya belum cukup kencang. 3000 zirah. Itu, pegawai kontrak. Coba lihat. Kamu sama pendekar yang diundang guruku, para ahli itu, semuanya penyakit sama. Pertama langsung pose baca puisi. Pamer prestasi. Terus satu jurus habis. Aku curiga. Kalian dibayar guru buat akting. Kamu yang ini. Paling bagus aktingnya. Yang S, awan. Petir itu pasti mahal bayarannya. Kamu kira tebasan tadi akting? Nah loh, marah kan? Ya udah, bukan akting. Kamu jago betul, gitu. 40 tahun. Kukira aku puncak pedang. Ternyata katak di tempurung aku, bahkan seorang pemuda tak bisa cabut golok saja kalah. Tidak Tuan Ye. Terimalah Mo Wen sebagai murid. Apa? Mulai hari ini, Mo Wen rela meninggalkan pedang dan beralih ke pisau, berguru pada Tuan. Mohon Tuan ajarkan aku ilmu bela diri sejati. Tidak. Aku sendiri belum mengerti sepenuhnya. Apa yang bisa kuajarkan padamu? Tuan tidak perlu rendah hati. Yang bisa mematahkan tebasan pedang pembuka langitku di dunia ini hanya Tuan seorang. Jika Tuan tidak menguasai ilmu bela diri, maka di dunia ini tak ada seorang pun yang pantas menyebut kata ilmu bela diri. Aku tidak rendah hati. Aku benar-benar tidak bisa. Hal-hal yang diajarkan guruku aku tidak pernah mempelajarinya. Dia bilang pusatkan ki di perut, kendalikan pisau dengan pikiran, aku setiap kali tertidur. Apa yang kukatakan padamu semuanya adalah kebenaran, kenapa kau tidak percaya? Tuan tidak mau menerimaku? Adalah karena bodohnya aku? Aku tidak layak mendapat bimbingan Tuan. Paman, kakekmu, pendekarmu, aku mohon padamu, oke? Kalau kau mau bersujud, sujud saja di kuil. Buddha di sana layak menerimanya. Jika Tuan tidak menerimaku,
aku akan berlutut selamanya. Kalau begitu, berlututlah. Aku sudah jelaskan padamu, hari ini kayu bakar belum dibelah, buah belum dipetik, arak belum dibuat, nasi belum dimasak, tidak akan selesai sebelum matahari terbenam. Guru tidak akan memberi makan. Aku pergi dulu. Untung aku cerdik. Lari cepat, tidak memberinya kesempatan mengganggu. Murid. Cepat, lari. Guru, Cepat kabur. Penagih utang datang. penagih hutang? Utang cinta. Selesai sudah. Guru ini telah membuat setan betina legendaris. Guru, tunggu aku. Tunggu aku. Guru, tunggu aku. Setelah turun gunung, kemana aku mencarimu? Mencarimu. Jangan berteriak. Berteriak juga percuma. Aku juga ingin memberimu makan. Tapi di sakuku tidak ada satu koin tembaga pun. Di gunung terpencil ini, dari mana datangnya aroma? Ya ampun, benar-benar tidak kusangka, orang di bawah gunung makan seenak ini, entahlah, apakah aku bisa mendapat kesempatan mencicipinya? Hadirin, tenanglah, tenang. Hadirin, jika sudah menandatangani kontrak pengawalan, berarti kalian adalah bagian dari perusahaan pengawalan Suji. Setelah menyelesaikan tugas ini, selain berbagai makanan lezat, masih ada perak berkilau menanti kalian. Ya ampun, Ibu. Ada hal sebaik ini? Tidak kusangka, aku, Yehudi, secepat ini menemukan pekerjaan pertamaku. Hadirin, aku, Tuan Muda, akan memperkenalkan rekan seperjuangan di sampingku. Yang ini, senior ini adalah dari fraksi bersih, pendekar, pengemis, generasi ke-8. Kakek Hong. Pernah di padang pasir utara, dengan sebuah tongkat bambu, mengalahkan 72 perampok. Julukannya, angin kencang. Tuan Muda, kata-kata yang kau suruh aku hafal, kepanjangan, aku tidak ingat. Pendekar pengemis? Guruku pernah bilang, itu geng nomor 1 di dunia persilatan. Elder 8 kantong. Lihat yang satu ini, yang ini, adalah di dunia persilatan, yang ditakuti semua orang, Yan Shiba, si petualang sendiri, pernah di puncak Gunung Hua, bertanding ringan dengan Chu Liu Xiang, tak meninggalkan jejak di salju, mencuri ke seluruh dunia tanpa tanding, tapi tak pernah menyakiti orang, merampok kaya untuk memberi miskin, nama pendekar bajak tersebar di 9 penjuru. Itu aku. Kali ini karena dihargai kepala Su, pasti akan berkorban apapun. Ya ampun, Chu Liu Xiang itu idola guruku. Orang ini ternyata bertanding ringan dengan Chu Liu Xiang? Keren banget. Nanti pulang ketemu guru, pasti sombong banget. Dan yang ini, adalah putra keluarga terpandang dari Kinzo. 3 generasi leluhurnya, semuanya di dunia persilatan, aliran terkenal, ilmu bela diri keluarga mendalam. Karena keluarga jatuh miskin, baru berhenti di sini. Meskipun pakaiannya sederhana, sebenarnya tidak peduli harta. Pergi ke ujung dunia dengan pedang. Nak, bukannya kita di sini untuk kerja? Aku cuma bisa bertani, kakekku juga petani. Diam, ada roti putih dan daging enak. Suruh jadi apapun kita jadi. 3 generasi, keluarga bela diri. Keren banget. Kenapa aku tidak punya keberuntungan sebesar itu? Di kehidupan selanjutnya, haruslah lahir di keluarga kaya. Saudara, apa kau juga datang untuk mendaftar? Aku tidak salah, melamar jadi pengawal. Pedang ini sudah berkarat begini, masih malu-maluin. Aduh, pedang karatku ketahuan. Jangan-jangan dia nolak aku. Tapi tidak apa-apa, orang ini kelihatan bodoh, cocok jadi umpan. Perjalanan ini sangat berbahaya, terutama di jalan wajib, sarang hantu di Blackwind. Meski pedangku jelek, jurusan pedangku tidak jelek. Oh ya, guruku bilang, jurusan pedangku nomor 1. Tuan pedang karat ini, kelihatan hebat. Berani pakai pedang karat, tentu kemampuan pedangnya sudah sempurna, tak perlu alat bantu. Aku seterbanyak itu? Sebenarnya aku tidak sehebat itu. Selamat, saudara, kau sudah resmi diterima oleh Biro Pengawal Su, nanti tanda tangan dan cap jempol, langsung bisa makan enak. Aku jadi pengawal. Semua yang sudah tanda tangan, adalah anggota Biro Pengawal Su. Ayo antre, cap jempol satu persatu. Orang-orang ini gampang ditipu. Semudah ini.
sampai dapat begitu banyak orang mati. Ini nulis apa sih? Gimana cara tanda tangannya? Aku juga nggak bisa nulis. Ternyata, orang-orang di bawah gunung ini juga semuanya buta huruf. Baiklah, Kenyang banget, kenyang banget. Lebih banyak dari makan saat tahun baru. Daging merah itu, wangi banget. Ada ayam bakar dan daging panggang. Siapa yang mau makan roti putih ini? kalian gak makan? Aku aja yang makan. Roti tawar juga makanan. Lebih baik daripada kelaparan. Dia sudah makan berapa banyak? Lebih dari 100, nggak cuma itu. Setidaknya 300. Semua sudah kenyang? Lumayan. Setengah kenyang. Gunung roti ini cukup untuk kita semua. Makan beberapa hari, kamu masih setengah kenyang. Aku sudah hidup selama ini. Pertama kali lihat, makan begitu banyak roti dalam satu kali makan. Ya ampun. Semuanya sudah kenyang dan minum cukup. Ikut Tuan Muda masuk. Saatnya kalian lihat barang kiriman kita ini. Barang yang kita kawal. Pak Tua, menurutmu peti mati emas ini berapa harganya? Setidaknya 10.000 tael. Hei, menurutku lebih dari itu. Hanya 9 batu rubi itu sudah cukup untuk membeli setengah jalan. Aku selama ini hidup pertama kali melihat emas bisa berkilau seperti ini. Menurutmu, kalau kita... Jangan ngawur, ini masih di jalan. Menurutku peti mati emas ini, terang benderang begini, diletakkan di atas kereta. Bahkan selembar kain lusuh, tidak bisa menutupi semuanya. Ini sama saja dengan mengangkat papan bertuliskan, "Ayo rampok aku." Apa bedanya? Orang-orang di bawah gunung ini, sebenarnya apa yang mereka pikirkan? Emas tidak disembunyikan, malah dibuat peti mati dan dibawa kemana-mana. Masa emas di luar? Sama seperti batu di gunung, tidak berharga? Hadirin, di depan adalah hantu menakutkan. Di sini sudah lama bersarang sekelompok perampok kejam, Kampung Angin Hitam. Pemimpin mereka, Hei Fengsa. Peringkat dunia persilatan langit dan bumi, peringkat ke-36 di peringkat bumi. Sebuah kapak pembuka gunung, berat 88 jin. Dulu dengan satu kapak, Biro Pengawalan Heluo, Kepala Pengawalan Aliansi, manusia dan kuda dibelah menjadi 2. 3 tahun ini, tidak ada satupun tim pengawalan bisa dengan utuh dan tidak rusak keluar dari hantu menakutkan. Malam ini kita berkemah di sini, istirahat dan mengumpulkan tenaga. Besok pagi-pagi, menerobos hantu menakutkan. Peti mati jelek ini. Siang bersinar, malam juga bersinar. Bikin pusing dan gelisah. Masa nggak bisa tidur? Kalian berdua ngapain? Aku bangun buang air kecil. Kamu ngapain? Aku juga buang air. Tengah malam begini. 3 orang kumpul buang air. Hewu. Awan di langit barat laut, bendera hitam berkibar di Kampung Angin Hitam, barang kiriman dari jalur mana yang lewat, menyembah di kuil mana, nasi di dalam kuali, bagikan semangkuk. Semua makan sampai kenyang. Hewu, Biro Pengawalan Suji Heluo, mengawal milik keluarga Shen dari Gusu, dan sekte penggiring mayat dari Chenzhou, barang kiriman keluarga. Melewati tempat mulia ini, minta izin lewat dan menginap semalam, besok segera pergi. Jika Kepala He bersedia memberi muka, suatu hari Biro Pengawalan Suji pasti akan memberi hadiah tebal sebagai ucapan terima kasih. Biro Pengawalan Suji, belum pernah dengar. Lihat kapak itu miliknya. Hei Feng Sha, menggunakan kapak ini, sudah membunuh banyak orang tak terhitung. Hari ini bertemu dengan pembawa sial ini, kayaknya bahaya. Ini, iblis pembunuh tanpa ampun. Kalau sampai berantem, gimana? Ya ampun, ibuku. Aku cuma makan 1 kali dari dia. Masa harus mati buat ini? Hei Feng Sha, kau sudah banyak berbuat jahat, merampok rakyat. Hari ini, perusahaan pengawalan Su akan menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan. Dengan sekelompok sampah seperti kalian? Kali ini kami mengawal muatan, membawa,
Para pendekar kelas 1 dunia, yang ini, Yan Shi, pengelana seribu li, pernah di puncak Gunung Hua, beradu ilmu meringankan tubuh dengan Chu Liu Xiang, menginjak salju tanpa bekas, mencuri ke seluruh dunia tanpa tanding, merampok kaya untuk membantu miskin. Nama pendekarnya tersebar ke 9 penjuru. Pemimpin, pendekar ini tadi olehmu, bersin saja bikin dia kencing celana. Aku lihat, Lihat yang ini lagi, tetua generasi ke-8 dari sekte pengemis bersih, Kakek Hong, di padang pasir utara, dengan sebatang bambu, mengalahkan 72 perampok pasir. Dunia persilatan menjulukinya Feng Juan Chen Yun. Pemimpin, gigi kakek ini gemertak, kayak palu yang Anda lempar. aku dengar. Dan beberapa ini, anak bangsawan dari King Zhou. 3 generasi leluhur, semua dari keluarga terkenal di persilatan. Kali ini keluar dari gunung. Tepat untuk membasmi kalian para setan dan aliran sesat. Sekelompok sampah, berani bicara besar, ingin menegakkan keadilan. Kau belum pergi. Tidak usah bicara lagi, aku, Tuan Muda, sudah mengerti. Mereka semua cuma cari makan. Hanya kau yang tulus. Tinggal untuk menjaga muatan. Tidak. Bukan. Aku. Sebelumnya aku, Tuan Muda, meremehkanmu, bilang kau pendekar pedang berkarat, tapi kau tidak ambil pusing. Bahkan rela mati menemaniku. Kesetiaan ini, itulah semangat kesatria sejati. Aku kemarin malam makan terlalu cepat. Lagi mencret nih. Aku takut. Kalau bergerak, bisa bocor. Mulai hari ini, kau adalah dari perusahaan pengawalan suku. Wakil kepala pengawal. Jangan bicara lagi. Aku tahu semuanya. Kau sangat kuat. Sekarang kamu sangat ingin membuktikan dirimu padaku. Aku sangat mengerti. Tuan He, kalian banyak orang dan kuat, menindas yang lemah dengan jumlah. Tidak takut kalau tersebar ditertawakan oleh para pahlawan? Apa maksudmu? Perusahaan pengawal Su kali ini hanya akan mengirim 1 orang, yaitu orang ini yang dijuluki pendekar pedang berkarat Ye Wudi. Kalian boleh pilih 3 orang sesuka hati, 3 ronde, 2 kemenangan, pertarungan 1 lawan 1. Jika kami kalah, peti mati emas akan kami serahkan. Jika kami menang, beri jalan dan biarkan kami lewat. Pendekar pedang berkarat. Nama itu bahkan tidak sebagus nama pandai besi di desaku. Pedang itu bisa dicabut? Takutnya karatan sampai sarungnya lengket kan? Pedang ini untuk memotong kayu atau untuk mengangkut kotoran, yang menempel di atasnya itu karat atau tai? Kalian salah paham. Aku cuma cari makan. Aku takut 3. Aku paling takut 3. Atau kalian langsung rampas peti mati saja, aku tidak menghalangi. Anak ini sedang mengejek apa kita geng angin hitam tidak punya orang? Terlalu sombong, kepala, biarkan aku maju, lihat gaya bicaranya. Terlalu sombong, ja. Tahu lawan adalah ahli peringkat bumi. Berani menantang di depan umum. Setiap kata menusuk titik paling sakit musuh. Orang ini kalau bukan gila, yaitu jenius ahli. Baik. Aku setuju. 3 ronde, 2 kemenangan. Pie Xiong, kamu maju. Pie Xiong keluar, anak ini pasti kalah. Kamu siap kalah? Orang ini terlalu kuat, batu itu setidaknya 150 kg, 1 pukulan tongkat langsung meledak. Bahkan aliansi perusahaan pengawal Heluo kepala pengawalnya mungkin tidak bisa menahan pukulan ini. Tubuh Yehudi mungkin tidak tahan 1 pukulan, akan menjadi genangan darah selesai. Yehudi benar-benar ketakutan. Tuan yang baik ini. Kelihatannya kamu sangat hebat. Bisa salaman? Jangan bertengkar. Aku mengaku kalah sungguh. Pie Xiong, anak ini mengejekmu serangan penuh, hancurkan dia jadi bubur daging. Nak, Tidak kamu salah paham. matilah. Cepat menghindar. Aku ingin menghindar, tapi kaki tidak bisa bergerak. Terpaksa. Aku lawan. Sangat menakutkan, sangat menakutkan, sangat menakutkan. Menang? Begitu saja menang? Aku tidak melihat apa-apa. Di mana gada beruang besi itu? Tadi, apa yang aku lewatkan? Ada apa dengan beruang besi tadi? Aku hanya dengar suara Ading, lalu dia lari sambil menangis. Tidak jelas. Benar-benar tidak jelas, hanya melihat gada itu terbang, beruang besi kabur. Apa yang terjadi di antaranya?
Apa dia digigit serangga beracun atau kerasukan roh gunung? Menurutku, beruang besi pasti kena senjata rahasia beracun. Anak itu pasti menyembunyikan sesuatu di dalam sarung pedangnya, mungkin jarum hipnotis yang mematikan, atau bisa juga dupa penangkap jiwa. Beruang besi biasanya tidak takut apapun. Mustahil pedang karatan itu bisa mengalahkan beruang besi. Ternyata senjata rahasia. Betul, bos, anak itu curang. Dia menyerang beruang besi dengan senjata rahasia. Tidak berguna. Pedang lengan patah, giliranmu maju. Orang ini belum bergerak, tapi angin sudah bertiup. Pakaiannya compang-camping, sampai seperti ini. Kenapa tidak pakai lebih banyak? Ini benar-benar membuang tenaga. Duan Qi, pedang gila bertangan satu. 3 tahun lalu, dia menghilang dari papan bumi. Semua orang mengira dia sudah mati. Dulu, dengan satu pedang, dia melawan 3 biro pengawal Heluo. Kepala pengawal bertiga mereka hanya bisa memaksanya mundur. Peringkatnya di papan bumi adalah 17. Lebih tinggi dari Hei Fengxia 19 peringkat. Meskipun pensiun 3 tahun, pendekar tingkat seperti ini pasti tidak bisa dibandingkan dengan tipe seperti beruang besi tadi, orang kasar. Pedangmu berkarat. Aku tahu. Sudah berkarat bertahun-tahun. Ganti satu. Ganti? Aku cuma punya ini. Pisauku tidak menebas besi karat. Ganti dengan pedang yang bisa dipakai. Aku tidak membunuh orang tanpa senjata. Aku sih mau ganti, guruku cuma kasih ini. Bukan tidak mau ganti, tapi yang ini pedangnya tidak bisa dicabut. Guruku bilang, kalau tidak bisa dicabut, pukul pakai sarungnya. Aku sudah pakai bertahun-tahun, cukup nyaman. Kalau ganti yang baru, aku harus adaptasi lagi. Pikir saja, lagi pula, beli pedang pasti pakai uang. Aku tidak punya 1 sen pun. Makan tadi dia yang traktir. Kamu memang tidak mau ganti pedang. Bukan tidak mau, memang tidak bisa ganti. Kamu pikir dengan pedang rusak ini bisa mengalahkan aku? Lihat kamu, salah paham lagi. Maksudku, Kamu berbelit-belit begini. Pada intinya, kamu meremehkan pedang patahku ini. ya ampun. Cara berpikir orang gunung ini aku benar-benar nggak ngerti. Kamu yang cuma 1 lengan, dengan pedang berkarat, ngotot apa sih? Anak ini terlalu sombong. Bawa pedang berkarat, berani menantang Tuan Duan. Kalau aku juga nggak tahan. Tebas dia. Potong anak ini jadi 8 bagian. 1 tebasan terlalu murah. Lepaskan dulu 1 lengannya, lihat dia masih bisa sombong atau enggak. Pedang 1 lengan Duan Qi. Bahkan aku harus menghindarinya. Anak ini bisa mengalahkan Tie Xiong dalam sekejap, tapi di depan Duan Qi, mampu bertahan 3 tebasan, itu sudah beruntung. Pendekar level Duan Qi, bahkan biro pengawal nomor 1, markas besar aliansi biro pengawal Heluo, juga harus mundur. 36 biro pengawal, tidak ada yang berani menerima kontrak ini. Tidak ada yang berani menerima kontrak ini. Setengah alasannya adalah hantu ganas. Menyembunyikan dewa pembawa sial ini. Tapi orang ini kelihatannya seperti babi yang tidak takut air panas. Seperti itu. Kalau ini bukan karena punya kemampuan hebat, ya pasti otaknya kurang. Kamu? Sebenarnya ganti pedang atau enggak? Pedang ini pemberian guru. Nggak bisa dicabut. Nggak punya uang beli baru. Nggak bisa ganti. Jadi, aku bilang, jabat tangan, jangan bertengkar. Guru bilang, harus hidup rukun. Berani mulai mengajari Duan Qi. Tebas dia, habisi dia. Potong 8 bagian. Tuan Duan Qi, aku menyerah. Aku benar-benar bukan tandinganmu. Kamu orang besar berhati besar, lepaskan aku. Pedang rusak ini, kalau kamu merasa mengganggu, aku akan membuangnya sekarang. Lihat, boleh nggak? Dia berlutut. Nona ini tadinya berpikir, dia adalah pendekar, mengira kebangkitan biro pengawal Su ada harapan. Ternyata dia pengecut. Sepertinya dia benar-benar gak punya kemampuan sama sekali. Keji. Tak tahu malu. Keji, aku sudah berlutut minta ampun, kok jadi keji dan tak tahu malu. Betul-betul pendekar pedang berkarat. Kamu sudah membaca aku sejak awal. Kamu sudah tahu bahwa aku, Duan, melatih ilmu pedang welas asih. Ilmu pedang ini paling tidak tahan melihat lawan pura-pura lemah. Sengaja berlutut padaku. Apa ingin menghancurkan hati dauku? Apaan? Tapi kamu tidak tahu, aku bertapa 3 tahun, sudah lama meninggalkan ilmu pedang welas asih. Kamu bisa menghancurkan hatiku dengan cara ini. Kamu sungguh pendekar tinggi. Pantas aku, Duan Qi, mengeluarkan pedang. Gak mungkin. Tebasan rindu bulan bersinar. Anak ini pasti mati. Bahkan mayat utuh pun tak akan tersisa.
Gue kenal kamu belum 2 hari bener-bener terakhir kamu makan ratusan bakpao tulus hati perlakukan kamu. Nggak pernah ngecewain kamu. Sudahlah. Situasi sudah begini. Aku juga nggak bisa apa-apa. Tahun depan hari ini, pasti akan kukasih kamu bakar banyak kertas uang. Pergilah dengan tenang. Jangan khawatir. Takut apa? Langit runtuh pun ada guru yang tanggung. Murid, ingat baik-baik. Di dunia persilatan, kalau ada ketidakadilan, tebas saja dengan berani. Di dunia ini, gak ada masalah yang gak bisa kau selesaikan dengan satu tebasan. Kalau satu tebasan gak cukup, ya tambah satu lagi. Semua bisa ditebas. Percaya kau sih. Orang tua suka bohong. Kau nggak apa-apa. Mau hentikan pendarahan dulu? Pedang satu lengan kehilangan satu lengan, kau malah tanya dia apa-apa? Kau manusia nggak sih? Kau nggak merasa pertanyaanmu itu agak berlebihan? Ini bukan ejekan apa lagi? Ini jelas ejekan terang-terangan. Dia tanya, Tuan Duan, ki tangannya masih ada nggak? Kau sendiri yang tebas? Kau sendiri nggak tahu? Anak ini duluan tebas lengan Tuan Duan Ki, lalu pura-pura peduli. Kalau bukan ejekan, masa bisa begitu? Aku nggak tahan, sombong banget. Aku mau tantang dia. Diam kalian semua. Tuan Ye, terimalah aku sebagai murid. Apa? Kau juga mau jadi murid? Itu nggak boleh. Tebasan tadi, sederhana, tanpa hiasan, tanpa trik, tanpa gerakan, berlebihan. Semua esensi bela diri ada dalam tebasan itu. Tapi dalam tebasan itu, tidak ada apa-apa. Inilah yang kucari selama 3 tahun, bertapa, melupakan perasaan. Kupikir aku sudah berhasil. Tapi tebasan Tuan tadi memotong pedangku. Juga memotong topengku. Dia bilang dia lihat tebasanku. Tapi aku sendiri belum melihat. Gerakanku itu yang kupakai untuk membelah kayu. Aku belah kayu selama 18 tahun, hanya gerakan ini. Tuan Kepala Hei, izinkan saya memperkenalkan kembali. Orang di depanmu ini bukan pendekar pedang karat biasa. Ia tampak biasa, hanya pemuda biasa. Sebenarnya jenius bela diri luar biasa, saya menyebutnya. Maha Guru Pedang Karat Ye tak terkalahkan. Sejak kapan aku punya julukan baru? Jangan bicara, jangan sampai hilang wibawa. 3 babak menang 2, kita sudah menang 2 kali berturut-turut. Tuan Kepala Hei, tepati janji, beri jalan. Kau mau ingkar? Tidak. Gua mengaku kalah. Tapi, Tuan Ye, tolong berkenan, ikut aku ke kampung angin hitam jadi tamu. Hei, kepala suku Hei. Para pendekar di kampungmu. Tertawanya menakutkan. Aku hargai niat baikmu. Tapi aku masih harus mengantar kiriman dan jalan, jadi aku tidak akan mengganggu. Dengan begini, kelihatan lebih enak dipandang. Kepala suku Hei, tidak berkelahi tidak kenal. Aku kepala pengawal dari Biro Pengawal Su. Kepala pengawal Su? Tidak. Harusnya panggil Nona Su. Gua di tempat hantu menangis ini, sudah 20 tahun merampok, gadis yang menyamar jadi pria, berani masuk hantu menangis. Kamu, yang pertama? Kepala suku Hei bercanda, tuan muda ini. Tidak perlu dijelaskan. Gua paham. Apa yang kamu paham? Mulai sekarang, jalan hantu menangis ini, setiap ada bendera Biro Pengawal Su, lancar tanpa halangan. Kalau ada yang kurang ajar, berani sentuh kereta kiriman kalian. Adik ipar, satu kata darimu. Gua bawa orang tebas seluruh keluarganya. Adik ipar? Siapa adik iparmu? Adik ipar. Tapi saudara Su ini adalah pria. Kamu benar-benar gadis. Apa salahnya jadi perempuan? Perempuan tidak bisa jalan-jalan jadi kepala pengawal? Bukan. Aku tidak punya maksud lain. Yehudi. Sudah cap jempol, berarti kamu orang Biro Pengawal Su. Jangan-jangan kamu mau ingkar. Aku tidak peduli. Kamu pendekar top, atau pemula yang baru belajar, asal sudah tanda tangan kontrak. Seumur hidup jadi milikku. Orangnya Su Xiaoman. Mau ingkar, tidak mungkin bisa diingkari. Ya ampun, Dewata. Orang di bawah gunung ini terlalu pandai menipu. Kedepannya aku harus hati-hati. Jangan sampai tertipu lagi. Lihat, kakak ipar ngomelin kakak Ye. Sampai bingung, sungguh pahlawan wanita. Kakak Ye ilmu bela diri nomor 1, takut istri juga nomor 1. Itu artinya kakak ipar hebat, kakak ipar. Kakak Ye dan Anda, sungguh pasangan serasi, jodoh alami. Siapa kakak ipar kalian? Semua diam. Kepala suku Hei, sampai di sini kita berpisah. Mengantar 1000 li, tapi harus berpisah. Saudara Ye, adik ipar, hati-hati di jalan. Ini semua adalah yang paling. Saudara terbaik di kampung, pinjamkan untuk saudara Ye dan adik ipar sebagai pengawal.
Setelah keluar dari hantu, menangis ke selatan. Masih ada beberapa tempat berbahaya. Mereka bisa membantu. Ini. Kalau begitu, adik terima dengan hormat. Terima kasih, kepala suku Hei. Orang, angkat barang yang sudah disiapkan. Kakak Ye, senjata rahasia ini semua, barang bagus dari kampung. Kepala suku bilang, Kakak Ye makannya banyak, tidak boleh Kakak Ye kelaparan. Kakak ipar, ini uang bekal dari kepala suku, 100 perak, emas, dan beberapa mutiara malam. Jadi bandit sekaya ini? Makanan minum ada semua. Selama perjalanan ini, tidak perlu khawatir. Berangkat. Di dalam peti mati emas ini sebenarnya isinya apa? Kenapa ada suara? Kepala pengawal Su, di dalam peti mati emas ini sebenarnya isinya apa? Aku sudah dengar sepanjang jalan. Sepertinya di dalam ada suara napas seseorang. Orang hidup. Kau mengangkut peti mati emas. Di dalam peti mati ada orang hidup. Kenapa aku tidak mendengarnya? Tidak kusangka. Kau pria dewasa takut pada peti mati, memberimu lebih banyak kesempatan untuk dekat dengan peti mati emas. Itu adalah kepercayaan padamu, bersyukurlah. Katakan padaku. Di dalam peti mati emas ini sebenarnya apa yang terbaring di dalamnya? Tidak bisa ku beritahu. Barang yang kau kawal. Kau tidak tahu? Perusahaan pengawal kami punya 3 pantangan. Pertama, tidak menanyakan asal pemilik. Kedua, tidak menanyakan detail barang. Ketiga, tidak menanyakan latar belakang penerima. Juga ada 3 yang tidak diterima. Tidak menerima jika asal tidak jelas. Tidak menerima jika pemilik tidak jujur. Tidak menerima barang terlarang pemerintah. Peti mati emas ini adalah titipan keluarga Sen dari Gusu. Mereka tidak memberitahuku apa isi peti mati itu. Aku hanya bertugas mengantarkan ke sekte pengendali mayat Chenzhou, menyerahkan kepada kepala sekte Li Wanhong. 1 tangan menyerahkan peti mati, 1 tangan menerima bayaran. Adapun siapa di dalamnya bukan urusanku untuk tahu. Apa kau tidak pernah berpikir membukanya? Ye Wudi, kau tidak boleh memiliki pikiran seperti itu. Sama sekali. Sama sekali. Tidak boleh. Ini pantangan terbesar dalam mengawal barang. Pemilik menitipkan barang padamu karena percaya pada reputasimu. Jika kau membuka kotak sendiri, kau menghancurkan reputasimu sendiri. Perusahaan pengawal Su sudah 3 generasi kakekku yang menetapkan aturan pertama, yaitu barang ada, barang hilang, orang mati. Siapapun yang membuka barang tanpa izin diusir dari keluarga Su, tidak akan digunakan lagi selamanya. Baik. Tidak akan kubuka. Kenapa kau begitu tegang? Sebenarnya, barang kali ini, aku terima secara diam-diam. Perusahaan pengawal Su sama sekali tidak tahu. Apa? Perusahaan pengawal Su sama sekali tidak tahu. Kalau aku menerima tugas ini, aku hanya ingin membuktikan pada keluargaku bahwa perempuan juga bisa mengawal barang. Gadis pembohong ini pandai sekali berbohong. Sepertinya aku harus cari kesempatan kabur. Pergi mencari guruku. Kiriman ini, 36 biro pengawalan, tidak ada yang berani menerimanya, kurasa. Seharusnya karena kiriman ini melibatkan keluarga Shen dari Gusu dan dendam aliran penggiring mayat Chenzhou. Karena itulah saya punya kesempatan untuk menerima kiriman ini membuktikan diriku. Kau memang membuktikan dirimu. Tapi tidak bisa juga terus-menerus menjebakku. Aku ingin membuktikan pada keluarga Su, bahkan jika 36 biro pengawalan tidak ada yang berani menerimanya, aku, Su Xiaoman, bisa menerimanya. Aku bisa menjaganya. Ye Wudi, berhenti. Aku sudah lihat jelas. Kau hanyalah penipu wanita. Mau kemana? Aku harus mencari guruku. Kau mencari guru? Bagaimana kau mencarinya sendirian? Kau tahu jalannya? Kau punya uang bekal? Biro pengawalan Su adalah biro pengawalan 3 gunung dan 5 puncak dataran Heluo. Jalan mana yang belum pernah kami lewati? Tempat mana yang tidak punya pos penghubung? Asalkan kau membantu Nona mengantarkan kiriman ini dengan selamat ke Chenzhou Chi. Nona akan mengerahkan bendera biro pengawalan. Su mengumpulkan Heluo 36 biro pengawalan membantumu di wilayah ini mencari gurumu. Daripada kau sendirian berlari ke sana kemari di pegunungan. Jauh lebih mudah, kan? Kau jangan-jangan menipuku lagi. Aku, Su Xiaoman, meskipun sangat pintar sering menipu orang, tapi sama sekali tidak akan menjebak teman. Sekarang kau sudah menjadi teman Su Xiaoman.
Teman Su Xiaoman tidak banyak. Teman sudahlah tapi. Kali ini kau tidak menipuku. Sungguh-sungguh membantuku mencari guru. Aku bersumpah demi langit. Asalkan kau membantuku mengantarkan peti mati emas ke aliran penggiring mayat Chenzo. Aku, Su Xiaoman, pasti akan mengumpulkan 36 biro pengawalan Heluo membantumu mencari guru, jika aku melanggar sumpah ini. Baiklah, baiklah. Tidak perlu bersumpah. Aku akan percaya padamu sekali lagi. Baik, sudah janji. Kali ini yang kau katakan benar. Jika kau menipuku lagi aku akan pergi begitu saja. Tidak menipu, tidak menipu. Bodoh ini benar-benar mudah ditipu, entah teknik pedangnya bagaimana bisa dia latih. Sudahlah. Dengan merek emasnya ini nona hari-hari kejayaan biro pengawalan Su, sudah di depan mata. (16 Prefektur Heluo, 36 biro pengawalan mulai hari ini. Semua menjadi milik biro pengawalan Su. Para kepala biro, apakah ada keberatan? Salam untuk pemimpin besar. Bos gede. Jangan ada yang rebut tongkat naga denganku. Itu milikku. Gadis ini tadi dia sama aku janji nggak bohong. Sekarang tidur dan ketawa sendiri. Mungkin lagi mimpiin sesuatu yang menipu. Hei hei. Bangun-bangun. Sampai mana? Jalan ini aku yang punya. Silakan, silakan. Jalannya milik Anda, gunungnya juga milik Anda. Kami segera pindah. Yang di kapal. Serahkan barang berharga. Kalau tidak, kami bocorkan kapal kalian. Ampuni nyawa kami. Nggak akan berani lagi. Chenzu sudah sampai. Akhirnya sampai. Untung sepanjang jalan ada kawanan perampok ini yang mengawal. Yang kita temui juga cuma pengecut tak bernama. Sekte penggerak mayat ini paling baik lancar-lancar terima peti mati. Jangan ada masalah lagi. Mayat hidup. Mayat hidup asli, mayat hidup asli. Ya ampun. Heluo Suji Biaoju, Su Xiaoman. Mengawal kiriman dari keluarga Shen di Gusu. Mohon bertemu Li Wan Hong, dari Sekte Penggerak Mayat kecuali. Datang lagi, sekelompok orang yang mau mati. Ketua Li yang terhormat, Heluo Suji Biaoju, Kepala Pengawal Su Xiaoman, atas permintaan keluarga Shen di Gusu mengirim peti emas ini dengan aman ke Chenzu. Dokumen pengiriman ada di sini. Silakan Ketua Li lihat. Su Xiaoman, kamu gadis ini. Tahu nggak di dalam peti ini? Siapa yang terbaring? Menurut aturan mengantar barang tiga tidak, tanya tiga tidak terima. Jika pemilik tidak bilang, saya tidak tanya. Saya cuma antar barang sampai. Hal yang tidak perlu tahu, tidak tanya. Kamu tahu di Jiangnan 36 biro pengawalan, kenapa tidak ada satupun yang berani ambil kiriman ini? Karena melibatkan keluarga Shen di Gusu dan dendam dengan sekte Anda. Tapi apa sebenarnya saya benar-benar tidak tahu. Hahaha. Kalau begitu aku beritahu kamu. Orang di dalam peti mati adalah putriku. Aku, Li Wan Hong, satu-satunya keluargaku. Dia menikah ke keluarga Shen di Gusu. Belum sehari, mati mendadak. Putriku mati secara misterius
Keluarga Shen pikir memberi peti mati emas sebagai ganti rugi sudah cukup untuk menyelesaikan dendam. Kalian Biro Suji berani bawa peti mati ini kembali ke Chenjo ini, mau menampar mukaku, ya? Ini. Kami Biro Suji hanya mengantar barang dendam ini. 36 biro tidak ada satupun berani ambil kiriman ini. Mereka semua tahu peti mati ini di atasnya ada darah putriku. Tapi kalian Biro Suji menerimanya. Kalian untuk keluarga Shen bawa peti mati ke hadapanku itu. Berarti untuk keluarga Shen menghina sekte penggerak mayatku. Kecuali, saya benar-benar tidak tahu isi perkaranya. Tidak tahu? Seluruh murid sekte penggerak mayat, dengarkan perintah. Karena kalian untuk keluarga Shen bawa peti mati ini, maka tinggallah untuk menemani putriku mati. Ye Mas Ye. Banyak sekali manusia atau hantu. Kita juga nggak bisa melawan. Kecuali, meskipun harus membunuh orang, juga harus menjaga etika persilatan. Kami hanya pengantar barang kiriman. Tidak ada hubungan sama sekali dengan keluarga Shen. Kehormatan, anakku meninggal di keluarga Shen. Keluarga Shen bahkan tidak memberi penjelasan, hanya memberi peti mati. Ini yang disebut kehormatan? Tunggu sebentar. Yehudi, kamu akhirnya mau turun tangan. Kamu siapa lagi? Aku adalah pengawal dari Biro Pengawalan Suji, namaku Ye. Panggil aku Yehudi. Belum pernah dengar. Ada pesan terakhir? Cepat katakan. Menurutku, yang ada di dalam peti mati ini mungkin orang hidup. Di jalan aku dengar dari dalam peti mati ada suara napas. Benar. Aku tidak pernah berbohong. Mungkin. Barangkali kira-kira anakmu belum meninggal. Persetan. Apakah anakku sudah meninggal atau belum? Aku tidak tahu. Wan Er adalah satu-satunya putriku. Kamu berani main-main dengan hal seperti ini? Kamu mempermainkanku. Tidak. Bukan maksudku begitu. Aku cuma merasa. Gimana kalau? Coba pikir. Gimana kalau anakmu benar-benar belum meninggal? Kamu menguburnya hidup-hidup. Itu kan? Para murid sekte pengendali mayat, dengarkan perintah. Tangkap anak kurang ajar ini dan potong-potong. Yehudi, Selesai. Ini benar-benar selesai. Guru, tolong. Jangan mendekat. Aku tidak sengaja. ini tidak mungkin. Murid sekte pengendali mayat. Setiap tubuh harus direndam dalam 36 jenis ramuan langka, setidaknya 10 tahun lebih. Kulit mereka lebih keras daripada baju besi. Pedang biasa ditebaskan bahkan tidak meninggalkan bekas putih. Meskipun sekte pengendali mayat bukan sekte besar di persilatan, tetapi siapapun, jika bertemu murid sekte pengendali mayat, pasti akan menjauh. Bahkan murid biasa sekalipun berjalan di dunia persilatan, jarang sekali dirugikan. Kamu dengan satu tebasan berhasil menjatuhkan belasan orang, dan mereka adalah murid inti dari sekte pengendali mayat. Ini benar-benar tidak mungkin. Pedang apa itu? Jangan mendekat. Aku benar-benar tidak ingin bertarung. Jangan datang ke sini. Pisau apa ini? Aku juga tidak tahu. Kamu tidak tahu? Kamu menggunakan pisau ini untuk melukai 17 murid sekte pengendali mayat. Kamu bilang kamu tidak tahu pisau apa ini. Ini hanya pedang berkarat biasa. Aku sudah memakainya bertahun-tahun.
pedang berkarat biasa, menembus tubuh keras seperti besi murid-muridku? Kau pikir aku ini anak 3 tahun? Aku benar-benar tidak berbohong. Pedang ini memang berkarat. Lihat. Pemimpin Li, kami tidak datang untuk membuat masalah. Tadi hanya untuk membela diri, sama sekali tidak bermaksud menyinggung. Aku hanyalah seorang antek yang tidak dikenal. Sungguh. Antek yang tidak dikenal, ya? Satu tebasanmu melukai 17 murid sekte pengendali mayat. Tapi, kau bilang dirimu antek yang tidak dikenal. Apa kau meremehkan aku, Li Fanghong? Atau meremehkan sekte pengendali mayat? Bukan. Aku tidak meremehkanmu. Aku benar-benar hanya seorang antek. Aku bahkan tidak bisa mencabut pedang. Cukup. Cepat katakan, siapa sebenarnya dirimu? Dia akan gila. Namaku Yewudi. Di dunia persilatan, julukanku pendekar pedang berkarat. Pendekar pedang berkarat. Yewudi. Sejak kapan di dunia persilatan muncul orang seperti ini? Sungguh picik. Sampai seorang tak dikenal bisa melukai murid sekte pengendali mayat dengan satu tebasan. Kan sudah kubilang, ada orang hidup di dalam peti mati. Kalian tidak percaya? Ayah, kenapa aku kembali lagi? Mayat perak. Kau mengubah dirimu menjadi mayat perak. Aku mengintip ruang kerja ayah. Berlatih selama 3 tahun. Apa kau tahu? Apa yang harus dilalui untuk menjadi mayat perak? Harus merendam seluruh tubuh dengan darah 7 racun. Harus dibekukan di ruang es. Harus menahan pembalikan meridian dan penderitaan pembentukan ulang tulang. Aku tahu. Tapi aku lebih tahu bahwa ayah ingin sekolah pengendali mayat berkembang pesat. Tapi murid-muridnya semakin buruk dari generasi ke generasi. Bahkan mayat tembaga pun tidak bisa dibuat. Aku tidak bisa menunggu ayah memajukan sekolah secara perlahan. Aku tahu. Keluarga Sen menikahi Li Waner, tapi pengantinnya belum sampai sehari sudah meninggal mendadak. Sebenarnya, Nona Li diam-diam mempelajari ilmu hantu perak. Dia mengubah dirinya menjadi setengah manusia, setengah mayat. Keluarga Shen melihat pengantinnya tidak bernapas, tidak berdetak, kulit pucat, mata abu-abu. Bukankah itu berarti dia sudah mati? Tapi keluarga Shen tidak berani bilang kalau Wan Er mati karena ilmu hitam. Dia mati karena latihan. Jadi mereka hanya bisa menahan sakit dan menelannya. Mereka mengganti dengan peti mati emas dan mengembalikan jenazahnya. Mereka juga mengarang alasan meninggal mendadak. Nona kecil ini, otaknya cukup cepat. Aku, Nona besar. Tunggu. Kau panggil aku Nona kecil. Kelihatannya kau hanya lebih tua 2 atau 3 tahun dariku. Sebelum aku mempraktikkan hantu perak, aku sudah 25 tahun. Menjadi hantu perak juga punya satu keuntungan, yaitu awet muda. Sekretaris Jenderal Su. Pendekar. Maafkan saya,
yang kurang ajar tadi. Barang sudah diantar. Peti mati sudah dibuka, orangnya sudah hidup. Tugasku sudah selesai, kan? Aku boleh pergi, kan? Pendekar Ye, tunggu dulu. Ada apa lagi? Peti mati sudah dibuka, kan? Orangnya sudah hidup, kan? Apalagi yang kau mau? Ksatria muda Ye, kau salah paham. Saya ingin berterima kasih padamu. Jika bukan karena kau bersikeras mengatakan bahwa di dalam peti mati ada orang hidup, saya khawatir benar-benar akan mengubur Wan Er. Ini adalah lambang tetua dari Sekte Penggerak Mayat. Token tetua berukir. Mulai sekarang, Ksatria Muda Ye adalah tamu kehormatan Sekte Penggerak Mayat. Dengan token ini, seluruh anggota sekte akan mengikuti perintahmu. Kau terlalu sopan. Aku yang menyimpannya untuknya. Saya masih punya satu permintaan yang kurang pantas. Kok masih ada permintaan lagi? 7 hari lagi, pertemuan persilatan akan diadakan di kuil Shaolin, Gunung Song. Semua pahlawan dari seluruh penjuru akan berkumpul, memperebutkan posisi pemimpin dunia persilatan. Saya ingin mengundang Ksatria Muda Ye untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Pertemuan persilatan? Sekali dalam 60 tahun, acara besar dunia persilatan. 36 aliran 72 keluarga besar, dan aliansi 8 biro pengawal. Pertemuan persilatan tahun ini sangat istimewa, karena ketua lama sudah lanjut usia, dan dalam pertemuan ini akan dipilih ketua baru. Ilmu pedang Ksatria Muda Ye sangat hebat. Pasti akan mengejutkan semua orang. Tidak. Aku sedang buru-buru mencari guruku. Mana ada waktu untuk menghadiri acara pertemuan persilatan? Bodoh sekali kau. Pertemuan persilatan. Semua pahlawan akan pergi ke sana. Bagaimana jika gurumu juga pergi? Guruku? Apa yang dia lakukan di sana? Gurumu punya banyak utang cinta. Dia bersembunyi dari hutang ke sana kemari, tempat seperti pertemuan persilatan yang ramai dan banyak mata, paling cocok untuk bersembunyi. Lagi pula, gurumu juga orang dalam dunia persilatan. Mana mungkin dia melewatkan keramaian seperti ini? Mungkin jika kau pergi, kau bisa bertemu dengannya. Sepertinya ada benarnya juga. Tapi aku? Lagi pula, aku bilang padamu, di Kongres Persilatan, gratis makan dan nginep. Tiap kali makan ada daging dan arak. Tiap kali makan ada daging dan arak. Makan dan minum sepuasnya. Baiklah, aku akan percaya padamu sekali lagi. Jadi, Xiao Ye, kalau kamu udah mutusin pergi ke Kongres Persilatan, kalau begitu, kakak mau ngomong sesuatu sama kamu, ya? Mau ngapain lagi? Begini loh, kamu pergi ke Kongres Persilatan, kan harus punya identitas. Nggak bisa pergi begitu saja tanpa status. Kayaknya agak memalukan. Jadi aku resmi mempekerjakanmu sebagai kepala pengawal Biro Pengawal Suji. Mewakili Biro Pengawal Suji, menghadiri Kongres Persilatan. Kepala pengawal? Aku? Tenang saja. Hanya gelas saja. Kamu nggak perlu kerja. Cuma numpang nama. Aku nggak mau jadi kepala pengawal. Aku cuma mau cari guru. Tamu tetua dari Sekte Penggiring Mayat. Kamu tidak mau jadi kepala pengawal Biro Pengawal Suji? Aku sudah hidup 50 tahun. Baru kali ini lihat orang sepertimu. Tidak mengejar ketenaran dan keuntungan. Bagus. Ayah kamu kurang update ya. Ini baru gaya pendekar ulung. Dasar gadis kecil. Banyak trik. Pokoknya aku nggak mau jadi kepala pengawal, kamu cari orang lain yang lebih baik saja. Kakak Ye, kamu begitu membenci Xiao Man? Sebenarnya aku diusir dari keluarga. Untuk bisa kembali ke keluarga maka aku nekat mengawal barang. Aku sendirian, tak punya siapa-siapa. Seorang gadis merantau di dunia persilatan, kamu satu-satunya temanku. Sekarang kamu pun tidak mau membantuku. Jangan menangis. Aku tidak bohong padamu. Kakekku meremehkan perempuan, aku harus buktikan pada kakek dan semua orang Su. Baiklah. Aku setuju. Tapi, aku hanya numpang nama sementara. Deal. Sekte King Cheng juga datang. Pendeta Song Feng dia adalah pendekar top 20 di papan bumi Sekte Diancang. 7 pedang muncul bersamaan. 7 pedang diancang.
Kudengar kemampuan serangan gabungan mereka tak tertandingi. Sekte pengemis Hong Qigong datang. Hong Qigong datang sendiri. Peringkat ke-6 di papan langit. Kongres persilatan sebelumnya, Hong Qigong dengan satu telapak mematahkan tiang arena kantor pusat aliansi Biro Pengawal Heluo, Qin Wanli datang. Kepala pengawal Qin juga datang. Kudengar tahun ini dia akan mencalonkan diri sebagai ketua persilatan sekte telapak besi Qiu Qianren datang. Perusahaan pengawal Su Heluo. Su Xiaoman bersama kepala pengawal Ye Wudi memimpin perusahaan pengawal 38 pengawal elit datang untuk mengikuti turnamen persilatan. Perusahaan pengawal Su. Di antara 36 perusahaan pengawal di Heluo, ada yang seperti ini? Anu. Boleh tanya, perusahaan pengawal Anda? Peringkat keberapa? Perusahaan pengawal Su, meskipun saat ini tidak termasuk dalam 36 itu, tapi setelah turnamen ini pasti akan terkenal di seluruh dunia. Anak kecil punya ambisi. Pengemis tua dulu saat mengemis tidak ada yang tahu. Paguyuban pengemis itu apa? Terima kasih, Ketua Hong. Biarkan dia masuk. Astaga. Banyak sekali orang mau cari guru di mana. Jangan khawatir, turnamen belum dimulai. Tunggu, semua pahlawan berkumpul. Kita cari pelan-pelan. Kalau ada kesempatan menonjol, kamu takut kalau gurumu tidak mengenalimu. Dengan kemampuan memotong kayu saya dan pedang berkarat ini. Sudahlah. Amitabha. Hari ini para pahlawan berkumpul di Gunung Song yang terjadi sekali dalam 60 tahun acara persilatan. Saya, biksu tua, merasa terhormat atas dukungan semua aliran memimpin turnamen ini sangat terhormat. Saat ini perselisihan di dunia persilatan terus berlanjut. Jalan kebenaran persilatan melemah dan negeri asing dari barat serta kekuatan dari luar perbatasan semakin kuat, sering mengganggu perbatasan Tiongkok kita. Saya telah berdiskusi dengan para pemimpin aliran turnamen persilatan kali ini, bertujuan untuk memilih seorang pemimpin persilatan, memimpin semua pahlawan bersama melawan barat musuh dari luar perbatasan. Pemimpin persilatan. Orang tua pengemis ini bicara dulu ya. Soal pemimpin ini harus pilih yang jago bertarung. Jangan cuma bisa bicara doang. Jadi hari ini di atas panggung pertarungan pemenang menjadi raja. Siapa yang punya kemampuan dia yang jadi pemimpin. Bagus sekali. Ada pertunjukan bagus nih. Hei Ye Wudi, ilmu pedangmu sangat hebat. Mau coba naik panggung juga? Apa hubungannya denganku? Aku cuma cari guru. Lagi pula, ilmu menebang kayuku. Mana bisa tampil di sini? Kamu bisa punya ambisi nggak sih? Ini kan pertemuan persilatan. Aku cuma bisa membelah kayu. Naik panggung biar ditertawakan? Kamu. Pertemuan persilatan Tiongkok. Acara yang besar banget. Ketua Murong datang tanpa undangan. Ada urusan apa? Aku dengar Tiongkok persilatan mau pilih pemimpin. Sengaja datang untuk ikut ramai. Apa? Tidak diterima? Kami persilatan Tiongkok pilih pemimpin. Apa urusanmu dengan iblis luar perbatasan? Iblis luar perbatasan. Aku datang hari ini untuk memberitahu kalian. Persilatan Tiongkok sudah tidak mampu lagi. Kalian yang disebut-sebut sekte terkenal dan lurus. Hidup enak dan santai. Hanya tahu bertengkar internal. Kavaleri barbar barat sudah menginjak 3 benteng. Kalian masih berebut pemimpin. Lebih baik, biar aku yang menjadi pemimpin ini. Urusan persilatan Tiongkok tidak boleh kamu iblis luar ikut campur. Setan dari sekte iblis, jangan sombong. Murong, Jiaozu. Dunia silat Tiongkok dan iblis-iblis luar air sumur tidak mengganggu air sungai. Hari ini adalah pertemuan besar persilatan Tiongkok, tidak pantas melayani tamu luar. Silakan pulang.
Persilatan Tiongkok biasa saja, saya sudah dengar dari Siu, pendekar-pendekar Tiongkok. Hanya pandai bicara saja. Ternyata, gampang dikalahkan. Biksu asing, sesat, jangan kurang ajar. Saya akan menghadapimu. Ilmu pedang yang bagus. Ilmu pedang King Cheng. Biasa saja. Kamu bukan tandingannya. Ketua kelompok pengemis Hong Qigong hormat saya. Jangan banyak bicara. Ayo bertarung. Keji. Dan sudah diberi racun. Kamu Muronghei, setidaknya adalah peringkat ketiga di bumi. Sampai menggunakan cara-cara kotor. Dalam perang, tipu daya adalah wajar. Kalian, persilatan Tiongkok, terlalu mementingkan aturan. Sehingga generasi demi generasi semakin buruk. Kamu masih bisa menguap? Kamu tidak lihat? Iblis-iblis dari luar perbatasan menyerang ke sini. Apa? Iblis luar. Apa hubungannya dengan saya? Saya bukan datang untuk bertarung. Saya datang mencari guru. Kamu tidak punya kesetiakawanan dunia persilatan? Kungfu saya lemah. Kalau maju juga percuma. Kita tidak usah ikut campur. Xiao Ye ah, coba pikir. Gurumu, orang seperti itu paling tidak tahan melihat iblis luar menganiaya persilatan Tiongkok. Kalau dia tahu kamu ada di sini tetapi tidak bertindak, dia pasti kecewa sekali. Lagi pula, gurumu, bagaimana kalau sedang melihat dari kerumunan? Kalau kamu tampil bagus dia senang pasti akan keluar menemuimu, kan? Sepertinya, ada benarnya sedikit. Betul, kan? Jadi, ayo, beri para iblis luar itu sedikit pelajaran. Jangan dorong saya. Itu saya didorong seseorang. Persilatan Tiongkok benar-benar tidak ada orang lagi. Bahkan yang seperti ini anak kecil yang masih bau susu ikut meramaikan. Telapak racun langit. Ini adalah dari Mizong dari barat. Ilmu bela diri. Terlarang. Sekali tersentuh, mati. Sekali terkena, tewas adik. Cepat hindari. Telapak ini tidak boleh disentuh. Amitabha. Saudara, seorang ahli Mizong yang terhormat. Terhadap seorang remaja yang tidak memiliki ilmu bela diri, melakukan kekejaman seperti ini, tidak merasa merendahkan martabat? Biksu tua kamu tertipu. Biksu Liao Kong keji sangat keji. Telapak racun langit. Mengenai titik vital Biksu Liao Kong dia. Biksu sesat tak tahu malu. Berani diam-diam menyerang Biksu Liao Kong. Pengemis tua ini akan bertarung denganmu sampai mati. Ketua Hu, kau masih terkena racun, jangan mengeluarkan tenaga dalam. Biksu tua, telapak racun langit ini telah kulagari selama 30 tahun. Yang terkena jika dalam waktu setengah jam menemukan penawarnya masih bisa selamat, jika tidak ditemukan akan berubah menjadi darah dan air. Bahkan tulang pun tak tersisa. Bunuh. Biksu sesat ini sangat keji. Paman guru ini pil dahuan. Dari kuil kita bisa menetralkan 100 racun. Cepat telan. Pil dahuan. Tak bisa menyembuhkan telapak racun langit. Jangan sia-siakan. Biksu sesat ini sungguh keji, berani curang dan menyerang diam-diam. Sampah persilatan. Jalur setan dari luar gerbang memang tak punya etika bela diri. Ayo kita lawan mereka. Semua gara-gara bocah itu. Kalau dia tidak muncul, Biksu Liao Kong juga tidak akan tergerak hatinya untuk menyelamatkannya. Betul, bocah itu memang pembawa sial. Kenapa tidak sembunyi saja?
Harus keluar dan mengacau? Ya, siapa tahu apa dia sengaja? Mungkin adalah mata-mata dari iblis luar gerbang yang disusupkan. Lihat pedang rusaknya itu berkarat begitu masih dipamerkan, memalukan. Mana seperti orang persilatan sejati setuju. Pakaiannya compang-camping. Seperti pengemis. Jangan-jangan dia penyusup dari klan pengemis? Omong kosong, meskipun kami pagar gubuk berpakaian compang-camping, tapi tidak pernah melakukan perbuatan kotor seperti itu. Aku hanya keluar untuk mencari guruku. Aku tidak melakukan apa-apa. Biksu tua ini untuk menyelamatkanku baru terluka. Aku harus pergi berterima kasih padanya. Lihat apakah bisa membantu. Lihat apakah bisa membantu. Berhenti. Mau apa kau? Mau menyerang ketua secara diam-diam? Aku hanya ingin pergi menemui Bikhu senior. Berterima kasih padanya. Paman guruku menyelamatkanmu terkena tipu daya. Kau masih ingin mendekatinya? Siapa tahu kau apakah mata-mata dari luar perbatasan? Ingin memanfaatkan kesempatan untuk mencelakai paman guru. Aku bukan mata-mata. Aku dari Biro Pengawal Suci. Seorang pengawal. Aku tidak kenal orang-orang dari luar perbatasan. Kau bilang kau bukan mata-mata? Siapa yang percaya? Kecuali sekarang lawan biksu asing itu, jika kau bisa mengalahkannya, kami percaya padamu. Jika kau kalah, mati di atas panggung, kami tetap hormati kau sebagai pria sejati. Naik panggung dan bertarung. Lawan biksu asing itu, keluarkan dan tunjukkan, bukankah kau dari Biro Pengawal Suci, seorang pengawal, tunjukkan kemampuanmu, lihat penampilannya yang pengecut, mungkin dia bahkan tidak berani naik panggung. Tadi bukankah dia menutup mata karena takut? Dengan sifat pengecut seperti ini jadi pengawal, Biro Pengawal Suci sepertinya sudah tidak ada orang lagi ya. Hei, ini bukan orang dari Biro Pengawal Suci? Kepala keluarga Biro Pengawal Suci sudah datang atau belum? Di mana pemimpin Biro Pengawal Suci? Keluarlah dan bicara. Orang kau membuat masalah. Mau jadi kura-kura yang menyembunyikan kepala? Itu Sioman. Kenapa dia di sini? Dan yang memegang pedang berkarat itu adalah orang dari Biro Pengawal Suci kita. Aku sudah cari tahu. Si Xiaoman diam-diam tanpa sepengetahuanku, atas nama perusahaan pengawalan Suji, menerima pekerjaan. Dari keluarga Su digusu ke sekte pengendali mayat di Chenzhou, yang pegang pedang berkarat itu adalah pengawal yang dia rekrut di jalan. Namanya Ye Wudi, katanya dia jadi kepala pengawal. Kacau! Benar-benar kacau! Dia seorang gadis, bukannya diam di rumah, malah bikin malu di luar. Ini bukan cuma masalah malu. Seluruh dunia persilatan tahu perusahaan pengawalan Suji kita. Mulai sekarang, siapa juga yang mau pakai jasa kita? Perusahaan pengawalan Suji bisnisnya sudah sepi, kali ini pasti habis. Betul-betul, udah kukatakan dari dulu, perempuan tak bisa jadi pengawal, bisa. Nah, ini dia, muka keluarga Su kita habis semua, sungguh malang. Tampaknya terpaksa Su Xiaoman diusir dari keluarga Su. Ye Wudi, apa benar kamu tak terkalahkan? Semuanya tergantung padamu. Kalau kali ini gagal, aku juga tidak bisa kembali ke keluarga Su. Jangan ribut. Kamu? Bawa barang rongsokan. Berani naik ke arena? Bukan. Aku tak datang untuk bertarung. Aku sama sekali tak mau bertarung. Pengecut, sebelum bertarung sudah takut. Ini kepala pengawal perusahaan pengawalan Suji, bikin ketawa mati. Karena tak mau bertarung, mudah saja. Anak kecil, aku beri kau jalan keluar, berlutut, sujud 3 kali padaku, panggil aku guru. Kalau aku senang, mungkin aku bisa terima kau jadi murid. Tidak tahu malu. Lebih baik mati daripada berlutut. Lawan saja. Lihat wajah pengecutnya. Mungkin dia benar-benar akan berlutut. Kau bicara serius? Apa katanya? Dia mau berlutut? Pengkhianat. Pengkhianat tak tahu malu. Muka dunia persilatan habis di bawahnya. Cih, ban tulang, lebih buruk dari anjingnya pengemis tua. Bunuh. Ye Wudi, kau sungguh mengecewakan. Kau benar-benar mau berlutut? Aku cuma bicara saja, masa kau anggap serius? Kau mempermainkanku. Dengan bakatmu, tak pantas jadi pembantu pun. Mau jadi muridku? Mimpi di siang bolong? Keluarkan pedangmu, anak kecil, keluarkan pedangmu. Kalau tidak, aku khawatir kau tak punya kesempatan untuk itu. Pedangku ini tak pernah bisa ku keluarkan. Apa?
Tak bisa dikeluarkan. Pedang apa itu? Hahaha. Karat, pedang ini karatan. Habislah. Ini bikin lucu saja. Hahaha. Pedang yang tak bisa dikeluarkan, pantas kau berdiri di hadapanku. Bagaimana kalau kau langsung serang saja? Kurang ajar, kau menghinaku. Kamu mengerjaiku. Tidak, aku bicara jujur. Aku benar-benar tidak berniat memukulmu. Aku mengembara di barat selama 30 tahun. Belum pernah dipermainkan seperti ini. Kau, seekor semut kecil, berani. Ini adalah tingkat ke-9 dari telapak racun langit. Ribuan hantu menggerogoti hati. Dia ternyata berhasil menguasai jurus ini. Konon tingkat ke-9 telapak racun langit harus menggunakan darah dan daging orang hidup sebagai pemandu. Praktisinya harus membunuh 999 orang baru bisa mencapai kesempurnaan. Biksu jahat ini, berapa banyak darah yang telah menodai tangannya. Aku bertapa 3 tahun, berlatih jurus ini keras-keras. Awalnya ingin menyimpannya untuk dunia persilatan Tiongkok, pendekar nomor 1. Tidak kusangka harus digunakan pada seekor semut sepertimu. Lagi-lagi jurus pamungkas. Para master ini begitu, semuanya punya kebiasaan yang sama. Sembarangan pakai jurus pamungkas. Langsung keluarkan jurus kuat. Gak capek apa? Menurutku, orang-orang ini sangat sempit hati. Lagi ngobrol baik-baik, tiba-tiba marah. Sedikit pun tidak memiliki wibawa seorang master. Jangan-jangan mereka semua dibayar guru untuk berakting. Tidak mungkin. Guru punya banyak hutang. Dari mana dapat uang? Ah, apa itu teknik bela diri? Sangat mengerikan. Anak ini pasti habis. Sepertinya akan berubah menjadi darah dan daging cincang. Gerakan ini terlalu lambat. Dibandingkan dengan paman buta itu jauh lebih lambat. Pedang paman buta itu setidaknya masih ada cahaya dan bayangan, efeknya bagus. Kabut hitam biksu ini abu-abu kusam, tidak menarik sama sekali. Ah, hanya ini? Dia menggelengkan kepala. Dia di depan teknik pamungkas biksu siluman itu. Apa artinya menggeleng? Tidak. Bukankah seharusnya dia takut? Apa artinya dia menggeleng? Merasa terlalu lambat, merasa terlalu lemah. Anak bodoh ini mungkin ketakutan setengah mati. Tidak mungkin. Sepanjang perjalanan bertemu banyak master, semua telah kau kalahkan. Kali ini, bagaimanapun juga, aku percaya padamu. Teknik ini, bahkan 3 besar di peringkat langit, tidak berani menanggapinya. Kamu, semut, tunggulah berubah menjadi genangan darah. Tadi kamu melakukan apa? Kukatakan, kalian para master ini berkelahi ya berkelahi, kenapa suka melakukan hal-hal yang sok-sokan tidak berguna? Tadi kamu membuat di mana-mana asap dan debu, sangat menusuk hidung. Tenggorokanku jadi tidak nyaman. Kamu ini sudah tua, masih main-main trik anak-anak. Malu atau tidak sih? Lain kali jangan pakai ilmu bela diri seperti ini untuk berkelahi, mengerti? Sangat mencemari lingkungan. Lihat tanah ini, kau buat berlubang-lubang, batunya jadi hitam, jelek sekali. Dan baunya lama tidak hilang. Kamu latihan ilmu ini, sudah merusak berapa banyak tanaman. Dia membuat Jiu Moluo marah sampai muntah darah. Menang saja, tidak cukup, masih harus membuatnya marah sampai muntah darah. Apa-apaan ini? Dia memang menang lagi. Tuan, tolong berhenti. Permisi, Tuan, mau menerima murid? Apa? Dia ingin menjadi murid? Tadi masih mau membunuhnya, sekarang mau menjadi murid? Biksu jahat ini mukanya lebih tebal dari tembok kota. Kalian para master, kenapa pada begitu keras kepala ingin menjadi murid? Aku masih harus mencari guru. Tidak ada waktu menerima murid. Lagi pula, orang sepertimu yang sudah kecanduan berlatih silat, sudah kesurupan. Aku sarankan kamu hancurkan sendiri kemampuan silatmu. Mulai sekarang jangan lagi berlarian kemana-mana. Pulang dan bertani berkebun bunga lebih baik dari apapun. Pendekar muda ini dari perguruan mana? Satu jurus langsung membasmi biksu jahat, seperti Jiu Moluo luar biasa, tidak lihat jelas. Aku tidak lihat apa-apa. Kabut hitam biksu jahat itu begitu pekat, apa yang terjadi di dalam? Aku lihat.
Pendekar muda itu mengayunkan pedang sekali, hanya sekali. Tidak mungkin. Pedangnya saja tidak dicabut, bagaimana bisa mengayun? Ini, tidak tahu soal itu. Aku ingat. Sepertinya dia sepertinya orang dari Suji Biaoju. Suji Biaoju. Di mana orang Suji Biaoju? Siapa yang dari Suji Biaoju yang menjadi kepala keluarga? Keluarlah dan bicara. Aduh, Itu dari keluarga kami orang yang direkrut Xiaoman Yaya. Adalah Suji Biaoju kami kepala pengawal. Tuan-tuan. Saya dari Suji Biaoju, kalian dari Suji Biaoju? Tadi yang ketika pendekar muda itu dikepung. Kenapa kalian tidak keluar? Sekarang setelah menang, malah keluar. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu. Tadi masih bilang akan mengusirnya dari keluarga. Sekarang bilang dia sendiri. Nona Su, siapa nama pendekar muda itu? Dari perguruan mana dia? Ilmu pedang apa yang digunakan? Berapa umurnya tahun ini? Apakah sudah menikah? Nona Su, perusahaan pengawal Su, masih menerima orang? Tuan-tuan. Satu persatu. Jangan terburu-buru. Yang itu adalah perusahaan pengawal Su, kami kepala pengawal. Ye Wudi. Dijuluki oleh dunia persilatan pendekar pedang berkarat. Itu. Aku datang mencari guru. Jangan lihat aku seperti itu. Nona Su, ilmu pedang pendekar Ye dipelajari dari mana? Ini rahasia biro kami. Tidak bisa diungkapkan. Apakah dia memiliki sesuatu yang khusus metode latihan? Bisa beri sedikit petunjuk? Metode latihan kepala pengawal Ye? Kalau aku bilang, kalian mungkin tidak percaya. Memotong kayu, selama 18 tahun. Memotong kayu. Memotong kayu bisa menghasilkan ilmu pedang seperti ini? Aku mengerti jalan besar itu sederhana. Kembali ke kesederhanaan. Ilmu sejati. Seringkali tersembunyi di dalam kehebatan yang tampak kikuk. Pantas saja dia menggunakan pedang berkarat, pantas saja dia tidak mencabut pedang. Ini baru benar-benar sikap seorang master sejati. Kalian melihatnya dengan jelas. Aku tidak melihat apa-apa dengan jelas. Hanya melihat kabut hitam terbelah. Biksu jahat itu langsung berlutut. Aku juga tidak melihat jelas. Cahaya itu terlalu cepat. Tidak, bukan cepat. Adalah tidak ada jejak sama sekali. Seperti kilatan pedang sudah ada di sana sejak awal. Hanya saja kita tidak melihatnya sebelumnya. Aku mengawal barang selama 30 tahun. Pendekar yang kulihat mungkin tidak 1000, tapi setidaknya 800. 10 besar di peringkat surga ilmu pedang mereka juga pernah kualami. Tapi tebasan ini sederhana, tanpa hiasan. Tanpa trik sama sekali. Seperti memotong kayu. Ya, memotong kayu. Gadis tadi bilang, dia memotong kayu selama 18 tahun. Jalan besar itu sederhana. Kembali ke kesederhanaan. Ilmu sejati seringkali tersembunyi di dalam kehebatan yang tampak kikuk. Ilmu pedang pendekar Ye ini sudah mencapai tingkat di mana tanpa jurus mengalahkan jurus. Bukan hanya tanpa jurus mengalahkan jurus. Tebasannya itu. Bahkan pedangnya tidak dicabut. Pedang tidak keluar sarung sudah bisa mengalahkan musuh. Ini bukan lagi ilmu pedang. Ini adalah disamantur. Ini adalah tahu. Bereskan barang-barang. Segera pulang. Yang mulia, kembali ke barat untuk bertapa. Mulai hari ini, sepanjang hidupku, tidak akan pernah lagi menginjak tanah Tiongkok. Terima kasih atas petunjukmu. Aku berlatih selama 30 tahun. Mengira sudah mencapai puncak, baru sekarang tahu apa artinya di luar langit masih ada langit, di luar manusia masih ada manusia. Tebasanmu itu memotong telapak racunku, juga memotong obsesiku. Kapan aku memberinya petunjuk? Kenapa orang-orang hebat ini begini? Suka tiba-tiba tercerahkan. Suka tiba-tiba berguru. Bikin aku malu.
Jika kau punya kesempatan keluar perbatasan, aku akan menyambut dengan penuh hormat. Kuharap kau berkenan memberi petunjuk. Baik, nanti kalau ada kesempatan. Pemimpin Murong, ayo pergi. Tiongkok bukan tempat yang bisa kita jamah. Pendekar Ye. Aku malu. Guru besar, jangan berkata begitu. Kalau bukan karena menyelamatkanku, kau tidak akan terluka. Yang harus malu adalah aku. Aku kelewat batas. Mengira bisa menahan tamparan itu. Malah kena tipu pendeta jahat itu. Jika bukan karena pendekar Ye turun tangan. Pendeta itu, tunggu. Kumara. Kau, apakah telapak racunmu ada obatnya? Ada. Ini obatnya diminum, dan dioles, 1 jam bisa sembuh. Tadi aku lalai, lupa meninggalkan obat. Terima kasih. Pergilah. Cepat berikan pada guru besar. Diminum dan dioles 1 jam saja. Amitabha. Pendekar Ye Budi, keselamatan jiwa seluruh kuil Shaolin. Akan selalu diingat. Terima kasih pendekar Ye. Jangan, kalian jangan begitu. Aku hanya mengantar. Obat itu milik pendeta itu. Bukan urusanku. Budi besar pendekar Ye kuil Shaolin tak bisa membalas. Nah, jangan buru-buru pergi. Ayo, pengemis tua belum minum bersamamu. Ayo. Anak kecil, kau selamatkan guru Liao Kong dan kalahkan biksu jahat itu membawa kehormatan bagi persilatan Tiongkok mari. Katakan sesuatu pada semua orang. Tuan-tuan, apa kalian pernah lihat guruku? Kau, apa katamu? Aku mencari guruku. Namanya Lao Ye. Usia sekitar 50 tahun. Apa kalian pernah melihatnya? Siapa gurunya? Bisa mengajari murid seperti ini? Pasti seorang ahli besar, 3 besar di peringkat surgawi. Atau monster tua yang tersembunyi? Pendekar Ye, bolehkah tahu nama guru Anda? Dari aliran mana? Guruku bilang, orang-orang memanggilnya Lao Ye. Aliran apa? Itu aku juga tidak tahu. Dia tidak pernah bilang. Lalu senjata apa yang dia gunakan? Kungfu apa yang dipelajarinya? Guru tidak pakai senjata. Hanya suka minum membual. Soal kungfu, dia sempat mengajariku tarik napas ke dalam perut, kendalikan pedang dengan niat, tapi aku selalu tertidur, jadi tidak pernah belajar. Lao Ye, ahli persilatan bermarga Ye. Aku kenal beberapa. Tapi yang pakai pedang tidak ada di King Cheng pendahulu bermarga Ye. Juga tidak ada di Dianjang. Gudang Emei Kongtong. Belum pernah dengar. 36 biro pengawalan di Heluo. Ada beberapa pengawal bermarga Ye. Tapi semua pendekar biasa tidak bisa mengajari murid seperti ini. Di persilatan yang masih ada, pendahulu bela diri, bermarga Ye, dan pengguna pedang, tidak ada satupun. Tidak ada yang kenal guruku. Itu artinya apa? Artinya guru bukannya ahli bela diri sama sekali.
Dia terus berbohong padaku. Kenapa kau? Wajahmu pucat sekali. Aku ditipu. Guru sama sekali, bukan seorang ahli. Apa kalian lupa padaku? Aku datang dari jauh dari luar perbatasan ke Tiongkok. Bukan untuk melihat kalian memuji seorang anak yang masih hijau yang belum berpengalaman. Jiu Moluo si pecundang. Kalah ya kalah, aku berbeda dengannya. Kau Rusty Blade Ye Wudi. Aku resmi menantangmu. Peringkat ketiga bumi, 2 tingkat di atas Jiu Moluo. Masalah kan? Pendekar Ye baru saja bertanding. Tenaganya pasti belum pulih. Murong Hei, kamu juga? Tadi kamu serang diam-diam. Pengemis tua itu adalah kamu. Sekarang yang mengambil kesempatan juga kamu. Wajah Tian Mo Jiao sudah kau buang habis. Pertandingan masing-masing mengandalkan kemampuan. Kalau dia tidak berani menerima, mengaku kalah saja. Aku tidak memaksa. Tentu. Kalau mengaku kalah, posisi pemimpin persilatan akan menjadi milikku. Ye Wudi, dengar aku bicara. Kamu bisa mengalahkan mereka bukanlah keberuntungan. Tie Xiong Duan Qi, Sekte Penggerak Mayat Jiu Moluo. Kamu tidak mungkin selalu mengandalkan keberuntungan mengalahkan begitu banyak ahli persilatan. Kamu harus percaya gurumu, percaya pada kemampuan pedangmu sendiri. Percayalah padaku sekali. Hanya sekali. Orang yang paling tidak seharusnya aku percaya adalah kamu. Kamu sepertinya selalu membohongiku. Bukankah kamu bilang di pertemuan persilatan bisa menemukan guruku? Di mana guruku? Gurumu mungkin dia ada di antara mereka. Aku sedikit bingung sekarang. Sekarang tidak ingin bertarung. Kamu sungguh membuatku marah. Sejak aku memimpin Tian Mo Jiao, belum pernah menerima penghinaan seperti ini. Karena kamu tidak mau menerima, maka aku paksa kamu menerima. Apa? Kalian persilatan Zhong Yuan mau mengeroyok? Kamu Murong Hei memanfaatkan kelemahan orang. Berani juga bicara seperti itu. Ksatria muda Ye baru saja bertarung dengan Jiu Moluo, menguras banyak tenaga. Ketua Murong ingin bertarung. Kami temani. Satria muda Ye, untuk persilatan Zhong Yuan kita mendapatkan kehormatan, sekarang biarkan dia istirahat. Adalah etika persilatan. Jika Ketua Murong tidak puas, lewati kami dulu. Anak kecil, kamu istirahat dulu. Tebasan tadi menghabiskan banyak tenaga dalam, kan? Serahkan pada pengemis tua ini. Ksatria muda Ye urusan. Selanjutnya, serahkan pada kami. Ini, posisi ini terlalu mencolok. Aku tidak pantas duduk di sini. Satria muda Ye menyelamatkan nyawa kepala biara adalah dermawan kuil Shaolin. Posisi ini Anda layak. Tenaga dalam. Aku mana punya tenaga dalam. Tebasan tadi, aku sama sekali tidak pakai banyak tenaga. Jauh lebih ringan dari saat membelah kayu biasa. Orang-orang hebat ini terlalu lemah. Satria muda Ye, silahkan ganti jubah ini. Kakak ipar, Kakak Ye sudah duduk di posisi ketua aliansi. Biro pengawal suji kita kali ini benar-benar dapat muka besar. Siapa kakak iparmu? Kalau berani panggil lagi, potong gaji kalian. Kepala Biro Pengawal Suji, Ye Wudi.
Putri sulung keluarga Su, Su Xiaoman datang. Aduh Xiaoman, tadi kan sudah kubilang. Kamu sejak kecil sudah cerdas dan pintar, punya mata yang tajam. Lihat saja yang kamu rekrut, kepala biro Y ini, benar-benar pahlawan yang luar biasa. Xiaoman, dulu aku banyak salah, jangan dimasukkan hati. Kakekmu bilang, biro pengawal Suji ke depannya bergantung padamu. Kak Xiaoman, maafkan kelancanganku, dulu aku masih kecil dan bodoh. Xiaoman, katakan sejujurnya, apa sebenarnya hubunganmu dengan pendekar Y itu? Tidak ada hubungan apa-apa. Dia hanya kuli pengawal yang kurekrut. Xiaoman, tante ini sudah berpengalaman, jangan bohong padaku. Lihat pendekar Y itu, demi kamu dia dari Gui Jianzhou mengawal sampai Chenzhou, lalu menemani kamu ke Wulin Dahui. Tadi juga demi kamu naik panggung dan bertarung mati-matian dengan pendeta siluman itu. Mana ada pengawal yang bersikap seperti itu pada majikannya? Jelas-jelas. Kamu, apa yang kamu omongkan? Dia cuma agak lambat otaknya, dan tertipu olehku. Xiaoman, tante punya ide untukmu. Pendekar Y yang hebat seperti itu, banyak aliran di dunia yang berebut merekrutnya. Kalau kamu tidak cepat, direbut orang lain, menyesal sudah terlambat. Ku beritahu satu trik, masak nasi jadi bubur. Kamu rebut dia dulu, jadikan dia menantu keluarga Su. Kalau begitu, bukankah dia benar-benar jadi orang keluarga Su kita? Nanti, biro pengawal Suji akan dia jaga. 36 biro pengawal Heluo, apa artinya? Seluruh persilatan Tiongkok harus lihat muka kita. Xiaoman, kamu benar. Pendekar Y itu kelihatannya orang jujur, tidak bisa bicara manis. Laki-laki seperti ini bisa diandalkan. Kamu lebih aktif sedikit, tidak ada yang memalukan. Kak Xiaoman, kalau kamu malu bicara, aku bisa bantu bilang. Semuanya diam. Dengar tidak? Keluarga Su mau menjodohkan kakak ipar dengan kakak Y. Ini kan bagus, kakak Y nomor 1 di dunia, kakak ipar pintar dan cakap, pasangan yang cocok. Kalau mereka jadi, apa kita harus panggil nyonya? Masak nasi jadi bubur. Aku mikir apa ya? Si bodoh itu. Siapa mau masak nasi jadi bubur dengannya? Xiaoman, lihat dirimu, muka sudah merah banget. Tante ini sudah berpengalaman, sekali lihat langsung tahu. Kamu sama pendekar Y itu ada perasaan. Aku, kenapa aku begini? Lihat. Merah banget mukanya. Xiaoman, jangan keras kepala, tante yang ngatur. Betul-betul. Manfaatkan momentum, segera tetapkan acara. Kak Xiaoman, ayo, aku bantu dorong kamu ke depan pendekar Y. Aku? Ada apa? Kenapa lihat aku? Kamu kenapa? Wajahmu merah sekali. Apa kamu demam? Persilatan Tiongkok, hanya segitu saja. Anak kecil, pengemis tua ini sudah tidak kuat. Serahkan padamu. Pendekar Y, tolong ya. Pendekar Y. Silakan bertindak. Ye Wudi, sekarang giliranmu. Naiklah, biarkan aku lihat. Apa kemampuanmu sebenarnya? Ya ampun, Tuhan. Aku cuma penebang kayu. Kenapa lagi-lagi aku dilempar ke dalam api? Kalau mau bertarung, ya bertarung saja. Lagi pula, aku sudah tidak bisa lari. Hati-hati.
Tidak menghunus pedang? Aku sih ingin menghunus. Tapi tidak bisa. Hanya besi tua ini? Aku kira itu senjata sakti. Kamu kalahkan Jiu Molu dengan satu tebasan. Tebasan itu bahkan aku tidak melihatnya. Di dunia ini, tidak ada yang bisa melakukannya. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Percaya atau tidak, terserah. Aku tidak memintamu percaya. Jika kamu tidak menghunus pedang, aku akan membunuh mereka. Oh. Ya silakan bunuh. Apa hubungannya denganku? Biasanya para pendekar Tiongkok semua mengaku pejuang keadilan. Anak ini, di situasi seperti ini, tidak peduli. Mungkinkah anak ini memang luar biasa? Wanita itu adalah orangmu? Jika aku membunuhnya, apa kamu juga tidak peduli? Su Xiaoman berjanji membantuku mencari guru. Tanpa dia, siapa yang akan membantuku mencari guru? Kalian lihat tidak? Ekspresi pendekar Ye berubah. Tadi ketua Hong diancam, dia tidak peduli. Sekarang ancam gadis itu, dia langsung gelisah. Ternyata begitu, itu kekasihnya. Tidak kira pendekar Ye ternyata juga penggila lindungi istri. Menjadi istri pendekar Ye pasti sangat bahagia ya? Lihat tidak? Sudah kubilang. Pendekar Ye punya perasaan pada Xiaoman. Tentu saja. Kakak Ye pada kekasihnya sangat setia sepenuh hati. Dia marah untukku. Coba sentuh sehelai rambutnya. Penggila lindungi istri. Wanita itu adalah titik lemahmu. Ye Wudi, jika kamu tidak ingin dia celaka, bertarunglah dengan Patu. Jika tidak, pedangku tidak punya mata. Sejak dulu, pahlawan selalu jatuh hati pada wanita cantik. Pendekar Ye memang jenius yang langka dalam seni bela diri. Tapi dia juga tak bisa lepas dari cinta. Setia dan berbakti. Itulah pahlawan sejati. Pendekar Ye. Bagus sekali. Aduh, gawat. Sekarang salah paham total. Bukan maksudku begitu. Aku hanya... Cewek nakal itu. Dia masih harus membantuku mencari guru. Aku melindunginya. Supaya dia membantuku mencari guru. Ya. Itu dia. Aku demi guru. Dasar bodoh. Cukup tampan juga. Kamu mau bertarung, kan? Ayo, pukul aku. Nah, baru begitu, biarkan aku melihat tebasan legendarismu itu. Sejujurnya padamu, aku juga tidak tahu seberapa hebat tebasan itu. Tapi guruku pernah bilang, di dunia ini tak ada yang tak bisa diselesaikan dengan satu tebasanku. Ye Wudi. Aku, Su Xiaoman, bersumpah demi langit. Mulai sekarang, benar-benar, aku tidak akan pernah menipumu lagi. Gadis ini bersumpah begitu berat. Sepertinya serius. Pendekar Ye tadi demi dia, sampai mempertaruhkan nyawa. Dia membalas budi. Xiaomanku memang tegas, ini baru, gadis keluarga Su. Si pembohong itu. Kali ini sepertinya serius. Aku percaya lagi. Tapi, apakah kita bisa selamat kali ini? Aku juga tidak yakin. Anak ini, ada apa dengannya? Kenapa aku jadi gugup? Mustahil, sama sekali tidak mungkin. Lihatlah, tangan murong hitam gemetar, pendekar peringkat ketiga, tangannya sudah gemetar sebelum bertarung, pendekar Ye tidak melakukan apapun, hanya berjalan. Sudah membuat murong hitam ketakutan. Inikah tekanan seorang master? Anak kecil ini, hanya dengan aura saja, sudah membuat peringkat ketiga. Tangannya gemetar. Aku pengemis tua, sudah hidup 60 tahun. Baru kali ini melihat. Tak bergerak seperti gunung, bergerak seperti petir. Masa depan anak ini tak terbatas. Mungkinkah penampilannya yang bodoh dulu, semua itu hanya pura-pura? Jika tidak, bagaimana tiba-tiba, bagaimana dia bisa seperti seorang master silat? Lihat tidak? Pendekar Ye belum bergerak. Kepala iblis itu sudah ketakutan, inilah yang disebut nomor 1 di dunia. Xiaomanku benar-benar mendapat harta karun. Kakak Ye, perkasa. Kakak Ye, nomor 1 di dunia. Keterlaluan. Bagaimana bisa aku gemetar karena anak dengan pedang karatan? Ye Wudi, keluarkan pedangmu. Kenapa kau gemetar?
Aku belum bergerak. Pendekar Ye terlalu jahat. Langsung menelanjangi, sangat kejam, muka murung hitam hijau. Bocah kurang ajar. Siapa? Siapa yang gemetar? Aku itu sedang bersiap mengeluarkan pedang. Ayunan sebelum jurus, aku menasihatimu, segera cabut pedang. Jika tidak, kau tidak akan punya kesempatan. Lihat, aku bicara jujur. Pedangku ini benar-benar berkarat, tidak bisa dicabut. Coba lihat. Benar tidak bisa. Sudah bertahun-tahun. Tidak pernah bisa kucabut. Ye Shaoxia lagi apa? Dia sedang memberikan kepada Murong Hei mendemonstrasikan mencabut pedang. Kenapa dia mendemonstrasikan? Langsung bertarung saja. Aku mengerti. Aku mengerti. Ini adalah taktik psikologis. Dia sedang mempermainkan Murong Hei. Hebat, sungguh hebat. Belum bertarung, sudah membuat mental lawan hancur. Anak kecil ini, apa benar-benar tidak bisa dicabut? Atau sedang mengerjai iblis itu? Dia sedang apa? Berkelahi ya berkelahi, kenapa malah memberi orang mendemonstrasikan cara mencabut pedang? Mungkinkah pedang anak ini benar-benar berkarat sampai tidak bisa dicabut? Bagaimana Jiu Moluo bisa kalah oleh pedangnya? Anak ini pasti curang. Aku masih tidak percaya. Aku berhasil mencabutnya. Dia berhasil mencabutnya. Dia mencabut pedangnya. Pedang itu sangat indah. Aku belum pernah melihat pedang seperti ini. Itu bukan senjata dunia manusia. Itu adalah senjata dewa. Kalian melihat garis-garis itu? Itu adalah prasasti kuno. Pedang ini setidaknya berusia 1000 tahun. Pengemis tua pernah melihat senjata dewa peringkat pertama di daftar langit. Tapi dibandingkan dengan pedang ini, bagaikan mainan anak-anak. Senjata dewa memiliki roh. Pedang ini sedang bersujud kepada pedang itu. Pedang kita sedang tunduk. Inilah pedang berharga yang sesungguhnya. Pedang ini? Bukankah kamu bilang tidak bisa dicabut? Pembohong besar ini? Guru bilang pedang ini berkarat parah. Tidak bisa dicabut. Dia juga tidak memberitahuku. Pedang ini seperti ini. Astaga. Pedang ini terlalu mencolok. Orang bodoh ini. Sungguh. Seperti yang kau inginkan. Sekarang pedang sudah tercabut. Kau masih mau bertarung? Ternyata guruku memberiku nama Yehudi. Aku benar-benar tak terkalahkan. Ternyata, guruku tidak menipuku. Adalah kepalaku seperti pedang ini. Lupa hal-hal masa kecil. Aku bukan orang tak berguna, aku benar-benar tak terkalahkan. Dia menarik pedangnya kembali. Pedangku ini lebih baik tidak dihunus. Kalau tidak, kalian para pendekar, masa depan masih punya muka untuk hidup? Kamu sebenarnya siapa? Aku hanya seorang penebang kayu. Apa tak terkalahkan? Aku lihat kamu hanya pura-pura. Tadi itu mungkin menggunakan semacam tipuan. Kamu pikir dengan mengeluarkan cahaya, bisa menakuti aku? Kalau berani terima satu tebasan dariku.
Dengan orang sepertimu bertarung dengan levelmu mana perlu pedang. Ayo. Itu peringkat ketiga bumi loh. Tangan kosong menangkis pedangnya gila, meski dia hebat tidak boleh sombong seperti ini. Anak kecil ini sebenarnya menyembunyikan berapa? Jika anak ini bukan sangat sombong, maka benar-benar memiliki kemampuan luar biasa. Baik, karena kamu mencari mati, aku akan mengabulkan. Iblis, pemakan jiwa. Dia mengorbankan semua anak buahnya. Kamu bahkan membunuh orang sendiri. Kamu masih manusia? Tebasan ini mengumpulkan kekuatan 30 tahun, ditambah darah para prajurit ini. Sudah kubilang. Bertarung dengan orang selevelmu. Tidak perlu pedang. Kamu tetap tidak percaya. Sangat mengerikan. Mulai sekarang aku Muronghei tidak akan lagi menginjakan kaki di persilatan Tiongkok. Persilatan Tiongkok terlalu menakutkan. Aku tidak memukulmu. Kenapa kau berlutut lagi? Pengemis tua ini mengaku kalah. Aku telah bertapa selama 50 tahun. Hari ini baru tahu. Apa yang dimaksud di atas langit masih ada langit. Di atas langit masih ada langit. Kau bilang, kalau menang bawa aku ke guruku. Bai Xiaosheng. Kau orang buta tua ini, kenapa datang? Senior Bai Xiaosheng. Bai Xiaosheng dari persilatan? Konon dia tahu segala hal di dunia. Bukankah dia sudah pensiun selama 20 tahun? Kenapa tiba-tiba muncul? Aku sudah pensiun 20 tahun. Hari ini, muncul sebagai pengecualian. Hanya untuk satu orang. Delapan belas tahun lalu, ada sepasang suami istri dari Pulau Dewa di seberang laut Pulau Es dan Api datang ke Tiongkok. Pulau Es dan Api, bukankah itu tempat terlarang legendaris? Pasangan itu, suaminya bernama Marga Ye. Istrinya siapa namanya? Aku juga tidak tahu. Mereka datang ke Tiongkok untuk mencari pil dewa. Pil Jiu Zuan Huan Hun, pil dewa itu. Berhasil mereka temukan. Setelah wanita itu meminum pil dewa, melahirkan seorang putra. Anak itu lahir dan langsung tak terkalahkan. Aku berasal dari Pulau Es dan Api. Kaulah anak itu. Ayahmu bermarga Ye. Gurunya juga bermarga Ye. Mungkinkah itu ayah kandungnya? Guru, kenapa tidak pernah bilang soal ini? Di mana orang tuaku? Sekarang mereka di mana? Pulau Es dan Api. Setiap 18 tahun mereka mengirim utusan ke dunia persilatan Tiongkok, membagikan perintah pahala dan hukuman, mengundang para pemimpin aliran dan pendekar ke Pulau Es dan Api. Datang sesuai janji. Menurut perhitungan waktu, perintah pahala dan hukuman sudah waktunya tiba. Dua utusan pahala dan hukuman. Mereka benar-benar datang? Atas perintah penguasa Pulau Es dan Api, hari ini bagikan perintah pahala dan hukuman. Guru Liao Kong dari kuil Shaolin,
Hong Qigong dari Gereja Pengemis, Pendeta Song Feng dari Sekte King Cheng, 7 pedang Diancang, Aliansi Biro Konvoi Heluo, Qin Wanli, Qiu Qianren, dari Perguruan Telapak Besi. Para sekalian, harap dalam 3 bulan pergi ke Pulau Es dan Api. Jika terlambat tidak datang, Selesai sudah. Konon selama ratusan tahun, siapapun yang pergi ke Pulau Es dan Api, tak ada yang kembali hidup. Ini surat kematian. Kalian tak perlu panggil banyak orang. Aku pergi sendiri. Apa? Dia mau pergi sendirian? Pendekar Ye mau tanggung semua. Ini dengan kekuatan sendiri, selamatkan seluruh dunia persilatan. Anak kecil, kau tahu tidak Pulau Es dan Api itu tempat apa? Pergi, tak akan kembali. Guruku pernah bilang, di dunia ini belum ada yang tak bisa ku selesaikan dengan satu tebasan. anak kecil, beranimu patut dipuji, tapi Pulau Es dan Api bukan sembarang orang bisa pergi ke sana. Harus lihat dulu, apakah kau memenuhi syarat? 2 guci arak ini. Dari Pulau Es dan Api, arak khusus Li Huo. Orang biasa minum seteguk, organ dalam terbakar. Jika kau dalam setengah dupa, bisa habiskan 2 guci ini bersamaan? Minum aja sampai habis. Ya. Dalam waktu sebatang dupa, minum habis bersamaan. Sudah habis. Sekarang boleh pergi. Ye Shaoxia. Silahkan. Anak kecil, sampai di Pulau Es dan Api. Jangan memaksakan diri. Kalau tidak bisa menang, lari saja. Saya mengerti. Ini adalah batu pelindung dari Sekte King Cheng. Meskipun bukan benda sakti. Tapi aku sudah memakainya selama 40 tahun. Ye Shaoxia, jika tidak keberatan, bawalah ini. Pedang ini bernama Tongxin. Ini adalah tanda dari 7 tombak Diancang. Ye Shaoxia, bawa ini. Seluruh anggota Sekte Diancang akan selalu menjadi pendukungmu. Kamu benar-benar mau ikut aku? Tentu saja. Aku bilang akan membawamu. Untuk mencari guru, kamu lupa. Tapi kamu tidak bisa minum arak obat dari kedua utusan. Tidak apa-apa, karena nona ini adalah Ye Xiaoyo, orang yang disukai. Boleh membuat pengecualian. 6. Kakak Ye. Mbak. Selamat jalan. Ini dia Pulau Es dan Api. Luar biasa. Wah, ada tamu. Tamu langka. Orang di sini. Semuanya begitu hebat? Itu bukan salahku. Bukan salahmu. Lalu salah siapa? Dulu kau berjanji akan menikahiku. Aku sudah menunggumu 10 tahun. Guru, Ayah dan anak ini wajahnya sangat mirip. Apa dia sendiri tidak sadar? Muridku. Kenapa kau datang? Orang tua, kau masih mau lari? Muridku, tolong. Tak terkalahkan.